dilakukan oleh iblis dan setan ini. Guna mereka agar menyembah iblis dan setan, agar menjadi pengabdi iblis dan setan. Maknanya selama ini manusia sama-sama mengabdi kepada hawa nafsunya sendiri. Manusia sama-sama mengedepankan kepentingan-kepentingan dirinya sendiri. Manusia lebih mencintai dirinya sendiri daripada orang lain. Manusia masih terbelenggu dengan dirinya sendiri daripada diri Tuhannya. Inilah bukti iman dan akidah kita. Inilah bukti bahwa selama ini kita belum beragama, apalagi bertuhan di sisi Allah, di sisi Sang Pencipta. Kenapa? Di dalam hatinya tak ada Tuhan, melainkan diri kita sendiri. Di dalamnya tak ada Tuhan yang berkuasa atas dirinya, kecuali dirinya sendiri yang berkuasa atas dirinya sendiri. Di dalam hatinya tak ada Tuhan, melainkan dirinya sendiri yang merasa hidup, yang merasa berbadan. Seolah-olah hidup dan badan ini tak ada yang mencipta, kecuali ciptaan diri kita sendiri selama ini. Kita hanya percaya gombal dusta saja. Hidup dan badan ini ciptaan Allah. Tapi kenyataannya di dalam hati kita, kita ogah menyatakan, kita ogah mempersembahkan, kita ogah mengakui di dalam hati kita bahwa hidup dan badan ini milik Allah, bukan milik kita. Itulah keadaan hati kita selama ini. Imannya iman bohong-bohongan. Imannya iman dusta-dustaan saja. Imannya iman orang yang munafik. Inilah yang dimaksud dosa yang terbesar di antara dosa yang terbesar yang tak akan pernah diampuni oleh Allah. Kenapa tidak diampuni oleh Allah? Kenapa dosa ini tak diampuni oleh Sang Pencipta? Karena di dalamnya, karena di dalam hati kita, kita yang jadi pencipta diri kita sendiri. Mana mungkin kita diampuni dosa kita? Kita selama ini sudah merampas, sudah merampok, sudah menghai, sudah mengkudeta, sudah melengsarkan kerajaan-kerajaan Tuhannya di hati kita selama ini. Kerajaan Tuhan dihancurkan oleh diri kita sendiri. Kebesaran Tuhan sudah kita hancurkan oleh diri kita sendiri, diganti diri kita yang merasa besar di dalam kerajaan hati kita ini. Ciptaan Tuhan dihancurkan oleh diri kita, dirampas, diakui bahwa hidup dan badan ini milik kita. Jadi kita selama ini menghina Allah dengan hawa nafsu kita, tapi kita tidak sadar itu. Lalu bagaimana mungkin kita melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, syariat-syariat agama, apapun agama Anda, bila di dalam hati Anda tak bertuhan? Bila di dalam hati kita hanyalah yang jadi Tuhan diri kita sendiri, kira-kira amal-amal yang dikerjakan oleh diri kita bisa diterima oleh
Tuhan Sang Pencipta. Sementara yang jadi Tuhan atas hati kita selama ini hanyalah hawa nafsu kita sendiri. Ya sangat muhal sekali. Ya sangat tak mungkin sekali. Wong kafir kok diterima ibadah dan sholatnya. Kita tak beragama dan tak bertuhan kok diterima oleh Sang Pencipta. Muhal itu adanya. Karena diri kita yang jadi Tuhan, mana mungkin ada Tuhan lain yang menerima amal dan ibadah kita. Ya tentunya tertolak. Kenapa? Karena kita yang jadi Tuhannya. Karena kita yang merasa melakukannya, tentunya semuanya diterima oleh hanya iblis dan syaitan daripada diterima oleh Allah. Wong Allahnya ndak ada kok. Wong Allahnya gaib kok. Wong Allahnya ndak nyata kok. Wong Allahnya tak dipertuhankan kok. Arep-arep nyembah dan diterima ibadah kita kepada oleh Allah. Berharap-harap semua amal sholat ibadah kita diterima oleh Allah. Sementara di dalam hati kita tak ada Allah. Bagaimana mungkin diterima? Inilah kenyataan-kenyataan yang selama ini kita tidak pernah merasakan kenyataan-kenyataan ini. Inilah buku-buku, inilah kitab-kitab suci. Kitab yang selama ini tidak pernah kita buka, apalagi membacanya. Kitab diri inilah yang wajib dibaca agar kita bertemu dengan Sang Pencipta diri kita. Iqra kitabak, bacalah kitabmu. Dengan apa ku baca kitabku ini? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah kitabmu dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Bahwa diri kita takkan pernah bisa membaca kitab diri kita tanpa uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sebelum kita memperingati tahun baru Islam, sebelum kita menginjak, sebelum kita menggemahkan atau membongkar jadidu imanakum bila ilaha illallah, perbaruilah imanmu dengan tiadakan Tuhan di hatimu selain Allah, maka kita ya harus man arofa nafsahu, harus tahu siapa kedudukan diri kita sendiri selama ini di sisi Allah. Jadi kedudukan kita selama ini di sisi Allah bukan sebagai hamba, bukan sebagai yang dicipta, bukan sebagai makhluk, tapi kedudukan kita selama ini di sisi Allah hanyalah sebagai pensekutu Allah. Kedudukan kita selama ini selalu dan selalu memerangi Allah. Selalu dan selalu menghancurkan kerajaan Allah demi membela kerajaan hawa nafsu kita sendiri selama ini. Mohon direnungkan wahai sobat, sambil nyantai, sambil minum kopi, mari kita renungkan bersama. Di dalam kegiatan-kegiatan kita selama ini, di dalam kehidupan kita selama ini, seolah-olah diri kitalah yang menjadi Tuhannya, yang berkuasa atas mengambil minum dan minum. Seolah-olah ini lagu kita semua. Seolah-olah ini hanya lagunya manusia.
Sedang Allah tidak bisa apa-apa. Sedang Allah tidak bisa bersiapa-siapa. Sedang Allah tidak adakan di hati kita selama ini. Lalu bagaimana mungkin kita bisa mempertuhankan Allah, apalagi menyembahnya, dan apalagi memperbarui imannya. Wong selama ini kita tak pernah ada iman, walaupun sebiji darah di dalam hati kita kepada Allah. Cinta kita selama ini hanyalah kepada dunia. Cinta kita selama ini hanyalah tertuju kepada Abdul Halimnya sendiri. Nama-nama Anda sendiri daripada nama Allah. Mana mungkin Anda bisa memperbarui jadidu imanakum bila ilaha illallah. Sementara di dalam hati kita tak ada Tuhan selain diri kita sendiri. Monggo silakan direnung-renungkan. Agar klik, agar sambung, agar dipahami bagaimana sebenar-benarnya bertuhan itu. Bagaimana sebenar-benarnya agama di sisi Sang Pencipta, yakni agama rahmatan lil alamin, agama bagi seluruh bangsa manusia. Karena seluruh bangsa manusia asalnya ya dari Sang Pencipta, kembalinya ya kepada Sang Pencipta. Bila di dalam hati manusia apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya, apapun madhabnya, di dalam hatinya merasa sebagai Sang Pencipta atas dirinya sendiri, ya mereka sama-sama tersesat dari jalan Tuhannya. Agama apapun, aliran apapun, golongan apapun, madhab apapun, bila di dalam hati kita belum ada Tuhan, maka tersesatlah jiwa-jiwa ini. Jiwa, nyawa, hati, roh masih diakui sebagai hak milik manusianya daripada hak milik Tuhannya di hatinya. Permisi ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi caranya bagaimana untuk jadidu imanakum bila ilaha illallah di dalam tahun baru Islam ini. Tahun baru Islam, perbarui Islammu, perbarui keselamatanmu, perbarui imanmu, perbarui tempat kembalimu. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Harus kemanakah kau kembali? Kepada Tuhanmu-kah yang menciptakan dirimu, atau kau tetap kembali dan kembali kepada hawa nafsumu? Atau kau harus kembali kepada iblis dan setan yang selama ini kau berhalakan di dalam hatimu? Nah, perlu diketahui bahwa iblis dan setan itu tak goib. Selama iblis dan setan itu kita anggap goib, selamanya kita nyembah mereka. Kita ikut akidahnya, kita ikut agamanya, agama yang menyimpang dari agama Allah. Iblis diutus sujud kepada Adam, diperintah mentiadakan dirimu di hatimu,
hanya aku sebagai Tuhanmu, karena iblis selama ini tidak makrifat, yakni yang dipandang hanya syariatnya. Kata siapa iblis makrifat? Bila iblis makrifat tentunya ya tidak merasa makrifat. Ya harus mengikuti arahan Allah untuk bersujud kepada Adam. Yakni mentiadakan dirinya di hatinya. Berhubung iblis tidak makrifat, ya akhirnya makrifatnya kepada hawa nafsunya sendiri yang dipertuhankan selama ini. Itulah bukti bahwa iblis tidak makrifat seperti yang digaung-gaungkan oleh manusia selama ini. Iblis lebih makrifat daripada manusia. Kata siapa? Kan kata manusia. Tapi kata saya, iblis itu hakikatnya tidak makrifat, tapi merasa makrifat. Bila memang benar-benar iblis itu makrifat, tentunya sudah tak merasa makrifat lagi karena iblisnya, karena setannya, karena hawa nafsunya, karena manusianya sudah tak merasa makrifat lagi. Bagaimana mungkin iblis, manusia, setan merasa makrifat sementara di dalam hatinya tak ada yang maha makrifat. Sementara di dalam hatinya dirinya merasa ada, merasa makrifat daripada adanya Allah, daripada makrifatullah. Jadi bila memang benar-benar iblis itu makrifat, berarti pasti iblis dan setan itu jatuh tersungkur mengadamkan dirinya guna mengikuti perintah Tuhannya. Maka nyatalah Tuhannya sebagai pencipta dirinya. Bila iblis dan setan, bila hawa nafsu dan diri manusia sudah tak merasa, sudah tak punya makrifat lagi. Inilah hakikat makrifat itu. Selama manusia merasa dirinya makrifat, hakikatnya masih jauh dari makrifat. Akan tetapi bila manusia sudah tak merasa bermakrifat lagi, bila manusia sudah tak merasa hidup lagi, bila manusia sudah tak merasa punya badan lagi, dan bila manusia tak merasa bisa sholat ibadah lagi, maka nyatalah bahwa manusianya sudah sampai kesempurnaan kepada keadamannya yang ada hanya Allah. Apakah iman kita selama ini begitu? Bila iman kita selama ini begitu seperti imannya para nabi dan rasul, maka kita berhak mengakui jadidu imanakum bila ilaha illallah, memperbarui iman. Tapi bila iman kita tidak demikian selama ini, apa yang mau diperbarui? Wong selama ini kita tidak nyembah Allah, kita tidak mengabdi kepada Allah. Apanya yang mau diperbarui? Apa persekutuannya yang diperbarui? Apa kesirikannya yang diperbarui? Coba kita pikirkan. Maknanya yang bisa memperbarui itu siapa? Ya penciptanya, bukan manusianya. Bila imannya masih di dalam hawa nafsunya, bila yang ada di dalam hati hanya diri kita sendiri, sampai kapanpun kita takkan pernah bisa beriman, apalagi memperbarui. Iman saja tak punya, apalagi diperbarui. Tentunya yang diperbarui hanyalah kerajaan-kerajaan iblis dan setannya di hatinya selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin.
Marilah kita baca, marilah kita simak kitab-kitab suci yang ada di tiap-tiap diri Anda sendiri. Maknanya sucikanlah dirimu dari dirimu di hatimu. Tiadakanlah dirimu dari dirimu di hatimu.